Hai semuanya, apakah kamu tahu sosok Jeff Bezos? Orang-orang sering berpikir bahwa Jeff Bezos itu kaya raya karena Amazon. Tapi sebenarnya itu cuma kulit luarnya saja. Kalau kita bongkar lebih dalam, kekayaan Bezos itu bukan semata-mata karena e-commerce raksasa yang ia dirikan dari garasi rumahnya. Tapi karena satu hal yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat langka, yaitu pola pikir jangka panjang atau yang dalam bahasa kerennya, long-term thinking. Coba deh kamu bayangkan, ada seseorang meninggalkan pekerjaan nyaman di Wall Street, gaji aman, masa depan sudah di depan mata, lalu dia memutuskan untuk menjual buku secara online. Di tahun 1994, saat internet saja belum jadi hal umum. Waktu itu, orang membeli buku ya ke toko fisik, yang punya aroma khas rak kayu dan kopi basi yang sudah lama ditinggalkan di meja. Nah, Bezos malah bilang ke bosnya, dia mau keluar karena ada ide gila. Itu sudah menunjukkan satu hal penting, yaitu dia nggak mengejar hasil cepat, tapi sangat percaya pada hasil besar yang akan datang kalau dia bisa bertahan cukup lama. Sebenarnya, kalau mau jujur, siapa sih yang terpikir membuat toko buku online saat orang-orang baru kenal Yahoo? Tapi Bezos nggak sedang memikirkan 3 bulan ke depan. Dia memikirkan 10 tahun, bahkan lebih. Dia rela dihina, ditertawakan, dan dianggap bodoh. Karena menurutnya, pemikiran jangka panjang itu seperti menanam pohon. Awalnya nggak kelihatan, nggak langsung berbuah. Bahkan bisa saja daunnya rontok duluan. Tapi dia yakin, kalau disiram terus, dijaga, suatu saat dia bisa panen sendiri di kebun impiannya. Makanya kalau kita bicara soal kekayaan Jeff Bezos, yang sebenarnya membuat dia kaya bukan Amazonnya, tapi caranya melihat waktu. Dia nggak takut menunda hasil. Dia bahkan sengaja membuat keputusan-keputusan bisnis yang nggak populer karena tahu hasilnya baru akan terasa bertahun-tahun kemudian. Seperti ketika dia memutuskan untuk nggak mengambil untung dulu di awal-awal Amazon. Banyak investor protes, bahkan ada yang bilang bisnisnya nggak sehat. Bezos nggak pernah menganggap Amazon sekadar toko. Dalam banyak kesempatan, dia menekankan bahwa yang sedang dibangun bukan cuma bisnis retail, tapi fondasi teknologi dan logistik yang akan jadi infrastruktur masa depan. Dan dia rela rugi di awal demi menanam investasi ke arah sana. Ngeri kan? Orang biasa maunya hasil instan. Hari ini buka bisnis, besok ingin viral. Hari ini investasi, bulan depan ingin untung besar. Tapi Bezos seperti orang yang sedang membangun piramida. Pelan. Satu batu, satu fondasi, satu strategi, tapi terus konsisten. Dan dia sangat memahami bahwa yang membuat orang gagal bukan karena mereka bodoh atau nggak punya ide, tapi karena mereka nggak sabar. Mereka menyerah sebelum waktunya panen. Bezos pernah bilang, if everything you do needs to work on a 3-year time horizon, then you're competing against a lot of people. But if you're willing to invest on a 7-year time horizon, you're now competing against a fraction of those people. Intinya, orang yang mau berpikir jauh ke depan akan menghadapi lebih sedikit pesaing, karena tidak banyak yang sabar untuk bertahan selama itu. Dan itu bukan cuma soal bisnis, itu soal cara kamu menjalani hidup. Bezos bisa saja mengambil jalan pintas, bisa saja dia membuat Amazon langsung menghasilkan uang dari hari pertama, tapi dia menahan diri, karena dia punya pandangan lebih jauh dari itu. Dan inilah yang sering banget dilewatkan oleh orang-orang yang hanya melihat kesuksesannya hari ini. Mereka nggak melihat malam-malam begadang, keputusan berat, penolakan investor, tekanan pasar, bahkan tekanan dari keluarga. Mereka hanya melihat angka di Forbes. Padahal proses menjadi miliarder itu nggak seksi, nggak estetik, nggak bisa dijual dalam format Reels 30 detik. Di balik kekayaan Bezos ada pengorbanan yang nggak terlihat. Dia tidur di lantai kantor, dia mengepak pesanan sendiri. Dia menangani customer service sambil memikirkan strategi marketing. Nggak ada tim, nggak ada glamour. Hanya ada visi besar dan kepala yang keras untuk nggak menyerah. Dan semua itu bisa dia tahan karena dia nggak melihat hidup sebagai sprint, tapi maraton, atau mungkin lebih tepatnya sebagai proyek 30 tahun. Lucunya, banyak orang ingin menjadi kaya seperti dia, tapi nggak mau berpikir seperti dia. Banyak yang bilang ingin membangun bisnis seperti Amazon, tapi baru seminggu jualan di marketplace, sudah menyerah karena nggak ada yang beli. Padahal Bezos butuh 6 tahun sebelum Amazon mulai mencetak profit. 6 tahun. Itu kalau dihitung dari nol, sudah cukup untuk anak masuk SD. Tapi dia bertahan. Karena dia tahu, kalau ingin membuat sesuatu yang bertahan lama, kamu harus berani gagal berkali-kali dulu.
Dan inilah yang menurutku jadi pembeda utama antara orang yang benar-benar kaya karena value dan orang yang cuma ikut-ikutan hype. Bezos nggak mengejar kaya, dia mengejar dampak. Dia nggak membuat bisnis untuk gaya-gayaan, dia membuat untuk solusi. Dan karena dia berpikir jangka panjang, dia bisa melihat peluang yang nggak terlihat oleh orang lain. Amazon itu awalnya hanya menjual buku, tapi di kepala Bezos, itu cuma pintu pertama. Dia sudah punya peta besar. Dari marketplace, cloud computing, sampai kecerdasan buatan. Bahkan luar angkasa. Blue Origin bukan dibuat sekadar buat jalan-jalan ke Mars. Bezos percaya, suatu hari manusia akan butuh tempat tinggal baru di luar bumi. Dan dia ingin jadi orang pertama yang membangun jalannya. Lagi-lagi long-term thinking. Yang menarik, mentalitas ini juga membuat dia nggak mudah terbawa emosi. Saat pasar panik, dia tenang. Saat orang ramai menjual saham, dia membeli. Karena dia nggak bermain di permainan pendek, dia bermain di papan catur yang langkahnya dipikirkan 10 langkah ke depan. Dan itu membuat dia selalu satu langkah di depan orang-orang yang hanya fokus ke apa yang viral minggu ini. Bezos juga memahami bahwa pengorbanan awal itu bukan kegagalan, itu bagian dari investasi. Dia tahu, kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang nggak biasa, kamu harus mau melakukan hal yang nggak biasa juga. Termasuk berani ditolak, dikritik, bahkan diremehkan. Tapi selama visimu jelas, kamu nggak akan mudah goyah. Dan itulah yang dia lakukan terus-menerus. Bayangkan dia bisa saja pensiun muda dengan uang dari Wall Street, tapi dia memilih jalan yang lebih susah. Dan hasilnya, sekarang dia bukan cuma kaya, tapi juga punya legacy. Punya perusahaan yang mengubah cara dunia belanja, membaca, bahkan menyimpan data. Dan semua itu bukan hasil dari ide cemerlang semata, tapi dari keteguhan untuk berpikir jauh ke depan dan berani hidup susah di awal. Kadang kita lupa bahwa hasil besar itu nggak muncul dari satu keputusan, tapi dari ratusan keputusan kecil yang diambil dengan konsisten. Bezos melakukan itu. Dia nggak menunggu motivasi, dia membangun sistem. Dia nggak menunggu kondisi ideal, dia menciptakan kondisi ideal dari hal-hal kecil. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kamu percaya bahwa hasil besar itu layak diperjuangkan, meskipun sekarang kamu belum melihat tandanya. Aku rasa ini pelajaran yang bisa kamu terapkan bahkan di luar dunia bisnis. Mau itu soal karir, hubungan, atau pengembangan diri. Kalau kamu bisa menahan diri untuk nggak terburu-buru, kamu bisa menyusul orang yang awalnya lebih cepat. Karena dalam permainan panjang, yang menang bukan yang paling cepat startnya, tapi yang paling tahan untuk terus jalan meski pelan. Masalahnya sekarang, dunia suka banget sama yang instan. Buka TikTok yang kelihatan cuma hasil, jarang ada yang mau nunjukin proses. YouTube penuh video cara cepat sukses dan ya, kadang itu memang menarik, tapi kenyataannya sukses itu nggak bisa diburu mentah-mentah. Harus dipupuk. Kadang cara cepat itu bukan shortcut, tapi akselerator, kalau kamu udah siap. Tapi kalau fondasinya belum kuat, semua itu cuma jadi ilusi. Sukses yang beneran tetap butuh waktu, kesabaran, dan keyakinan yang dalam banget sama visi kamu sendiri, bahkan ketika orang lain nganggap visi itu delusi. Jeff Bezos mengajarkan kita untuk percaya pada yang belum kelihatan, untuk menyiram benih yang belum tumbuh, untuk merawat ide yang belum ada hasilnya. Karena kalau kamu terus percaya dan terus bekerja, suatu saat benih itu akan jadi pohon yang bukan cuma memberi kamu buah, tapi juga naungan untuk orang lain. Dan itu, teman-teman, adalah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu sedang merasa usahamu belum terlihat hasilnya, ingat satu hal. Jangan ukur perjalananmu dengan penggaris orang lain. Lihatlah prosesmu sebagai fondasi. Bangunan yang tinggi nggak dibangun dari bata-bata instan, tapi dari fondasi yang kuat dan sabar. Dan kalau kamu cukup gila untuk percaya pada sesuatu yang belum ada, kamu sudah satu langkah lebih dekat ke arah tempat di mana hanya sedikit orang berani melangkah. Pada akhirnya kekayaan itu bukan soal angka di rekening, tapi soal bagaimana kamu bisa membangun sesuatu yang bertahan, bahkan setelah kamu nggak ada. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kamu hidup dengan visi jangka panjang dan berani berkorban di masa awal, saat belum ada yang mendukung, belum ada yang mengerti, bahkan belum ada yang peduli. Nah, itulah warisan terbesar dari Jeff Bezos. Bukan Amazonnya, tapi cara berpikirnya. Semoga video ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.